Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul. Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, album. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini, Prof. Lahir di Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama. Tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Risma untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya, Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi, saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya, skalanya meningkat sekarang, naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas, pasal-pasalnya besar-besar, pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa ini jati dirinya, bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan Sri Mulat lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam apa, bakar-bakaran atau... Teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, tentu kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan yang menarik mengenai isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Yang buat heboh, di awal video menjelaskan ada isi album alumni dengan ijazah berbeda. Lokasi tempat lahir Jokowi menjadi sorotan. Wow. Artinya tempat tanggal lahir Jokowi itu memang cukup berbeda. Dan untuk tanggal lahirnya sama dan namanya juga sama, Joko Widodo. Jadi
sepertinya kita sebagai masyarakat pun sebenarnya bingung. Karena apa? Semakin hari semakin banyak temuan-temuan baru yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu janggal. Jadi kita sangat mengharapkan dari antusias atau sikap negarawan dari Pak Joko Widodo selama 10 tahun dia memimpin Republik Indonesia ini, masa tidak memiliki integritas yang cukup tinggi. Ya, untuk membantah tuduhan-tuduhan ini ya tergantung dari Pak Joko Widodo. Semakin hari semakin terbukti dan semakin terbongkar ya. Semakin ada beberapa orang-orang yang jenius, orang-orang yang ahli teknologi meneliti ijazah Pak Jokowi apakah benar asli ataukah benar palsu dan sebagainya. Dan bahkan ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan bahkan di tengah media dan bahkan di politisi. Karena apa? Pastinya akan berbeda dan sudut pandangan mereka akan berbeda dengan isu dengan Pak Joko Widodo. Karena apa? Ada juga yang menganggap bahwasanya isu ini kenapa belum terselesaikan karena ini adalah suatu panggung politik dan segala macam. Jadi kita sebagai masyarakat pun sebenarnya sudah muak, sudah merasa dibodoh-bodohin. Karena apa? Masa ia sekelas UGM tidak pernah menunjukkan ijazah Pak Jokowi, dan bahkan Pak Jokowi pun tak pernah menunjukkan keaslian ijazahnya ke publik. Dan perdebatan-perdebatan yang kita lihat pun sepertinya tidak terlalu konkret ya. Karena apa? Dari pihak UGM menyatakan bahwasanya Jokowi itu alumnus dan UGM mengeluarkan ijazah yang asli dan dipegang oleh Jokowi, sedangkan Jokowi pun tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Dan yang membingungkan itu yang mereka debatkan itu di berbagai televisi. Kita bisa lihat mereka debat ya, pendukung Jokowi sangat ngotot bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli, sedangkan Pak Jokowi tak pernah menunjukkan ijazahnya. Dan begitu juga dengan pendukung dari Roy Suryo dan Dr. Tifa yang meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan temuan-temuan baru ini memang sepertinya kita sebagai masyarakat lebih yakin dan lebih percaya penelitian dilakukan oleh Rismon Sianipar. Kenapa? Semakin hari semakin terbukti gitu teman. Yang bisa membantah itu ya dari pihak Joko Widodo saja. Pak Jokowi ya harusnya menonton dan melihat berbagai isu-isu ini. Ya karena kita lihat memang sikap dari Pak Jokowi tak pernah berubah ya sejak dulu. Ketika ada isu-isu yang memicu, yang menjatuhkan dia, ya santai saja begitu, karena kan tidak ada masalah. Yang kita tonton ini memang sepertinya membingungkan ya teman-teman. Seperti berbagai macam pandang sudut dan teman-teman baru dengan sekian ijazah lah, dan isi album alumni lah yang cukup berbeda lah, dan tempat tanggal lahir Jokowi lah, dan kacamata ya itu udah diklarifikasi dari pihak UGM ya, bahwa Ova Melia menyatakan pada dulu bisa menggunakan kacamata asalkan tidak menggunakan kacamata hitam. Wow, apakah sekelas ijazah Universitas UGM ataupun di universitas lainnya bisa atau memperbolehkan menggunakan kacamata untuk foto ijazah? Saya kira tidak ya teman. Menurut saya mau orang tersebut juga pakai kacamata, ya pasti kalau mau foto untuk ditampilkan untuk ijazah, saya kira dilepas. Kok bisa gitu kan? Jadi semakin bingung, semakin ya kacau teman-teman. Kayak gimana ujungnya ini? Kayak merasa kita sebagai masyarakat pun ya sudah, sepertinya mereka aja begitu ya teman. Kita bingung jadinya teman-teman. Jadi kita masyarakat pun ya cepatlah selesai. Kita mengharapkan untuk penegak hukum secara adil dan aparat ya, karena simpel tapi ribet ya itu tergantung dari pihak dari Jokowi saja. Seperti yang saya katakan tadi ya, tergantung dari Pak Jokowi saja. Masa iya dari pihak kepolisian pun tidak pernah menyelesaikan ini, padahal hanya sekertas lembar saja dipermasalahkan sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan bahkan perdebatan yang memicu kebencian ya teman-teman. Rektor UGM dan bahkan AI Lisa menyampaikan bahwasanya Jokowi tidak alumni dan tidak lulusan dari UGM. Itu sempat viral ya teman-teman 3 hari yang lalu, dan bahkan langsung Ova Melia klarifikasi dan meyakini bahwasanya Pak Jokowi itu alumnus. Padahal itu kan database-nya atau data-data itu secara internal ya, bukan eksternal ya. Ya AI yang dibuat oleh UGM, yang diresmikan oleh UGM, sangat meyakini bahwa Jokowi tidak alumnus dari UGM. Kok bisa teman? Jadi kita juga bingung ya teman.
Ya, teman-teman baru, ya kita sebagai masyarakat ya tunggu saja, yang membutuhkan ini nanti di pengadilan saja, dan Pak Jokowi ya segeralah menunjukkan ijazahnya ke publik begitu ya teman. Nah, teman-teman, di sini akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga bagaimana menanggapi informasi yang telah kita tonton dan cuplikan video ini. Bagi Termol, bila menyuarakan kebenaran itu sama saja membuat keonaran dan dinilai sebagai pemecah belah bangsa. Jokowi tobat, jangan nambah dosa terus. Ribet amat sih, apa salah tunjukkan ijazah kalau memang ada, kecuali kalau nggak ada ijazahnya muak, tidak beres-beres, banyak Termol yang jahat sampai basi dan nggak ada yang bisa membawa ke pengadilan. Ya harusnya di pengadilan ini segeralah ditunjukkan, masa iya karena gara-gara Pak Jokowi sebagai mantan presiden selama 10 tahun memimpin, masa pengadilan atau pihak kepolisian tidak berani gitu mengambil tindakan secara agresif ataupun secara antusias begitu ya teman. Semoga Roy Suryo disehatkan terus berjuang demi keadilan. Itu buatan Roy Panci terlihat tindasan kertas putih. Pemerintah harusnya turun tangan dong, harus kasus nggak kelar gini. Masyarakat disungani dengan ketidakpastian. Satu kotoran kecil sangatlah mengganggu jika kena mata. Klip bahasa Jawa, biar kecil sangat mengganggu. Anehnya Termol, apabila ditemukan bukti baru selalu mengatakan bohong, padahal Termol sendiri yang bohong. Lahir di tempat sementara di Surakarta dan di Solo, makanya ijazah juga dua. Jadi kota titel DR jadi presiden, titel IR dasar manusia pembohong. Rakyat di belakang RTT dan siap bergerak jika dikriminalisasi RTT, harus dinepalkan para oligarki dan penguasa untuk revolusi total. Mau diakali apapun pasti akan jejak digital akan muncul satu persatu. Tenang, tunjukkan selesai, gak usah libatkan penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara. Jokowi tidak jelas kelahirannya, maju terus buat Dr. Tifa, CS, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat. Jokowi nek doait ijazahnya. Ayo rakyat bersuara, bongkar kebohongan Termol perusak bangsa, ayo berjuang. Bukan alumni ini di tempo hari yang dibanggakan Termol Adir Darmawan saat di rakyat bersuara, awalnya mau pamer, akhirnya dipatahkan oleh DR Tifa. Jadi kalau Damik membantah itu buku rekayasa, tanyalah sama Ade Darman. Jangan sekali ngibul, yang pasti ngibul lagi untuk menutup kebohongan. Sebelumnya begitu, karakter Jokowi si Raja Kebol. Kami yakin foto dalam ijazah Jokowi bukan foto Jokowi Dodo. Saat lahir Mulyono sudah diperbohong, pantas aja hobinya berbohong. Wow, sepertinya komentar-komentar ini memicu mengarah bahwa Pak Jokowi ijazahnya itu benar-benar janggal ya teman-teman. Kalau Termol hanya asal bacot, apalagi data. Indonesia sudah rusak parah dalam penegakan hukum karena penegakan hukum memihak yang harusnya netral demi keadilan. Betapa bejamnya, jahat dan Jokowi dan lembaga yang mendukung demi kekuasaan dan jabatan sanggup mengkhianati rakyat. Hukum mati tak cukup, harus ditarik semua fasilitas dari negara juga. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan atau komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.